Jelasan anak sendiri, makanan yang dikonsumsi anak itu apa saja hari ini? Gede lagi cerita tadi telur. Cuma itulah. Ada nasinya ya? Ada mau ya kan? Iya ada nasinya. Ada buah-buahannya? Ada salak. Saat itu anak kita mengeluhkan apa? Kayaknya muntah. Dan tuh mual, pusing, dan tuh gatal-gatal. Oh, gatal-gatal di bagian mana? Di siko-sikonya. Tenggorokannya. Ya. Dari makanan tersebut, anak ada cerita yang mana bagian makanan mana yang agak kurang enak? Di mana wah? Pergedel. Oh, di pergedel agak kurang enak. Pergedelnya asam ya. Asam. Belasan pelajar sekolah dasar di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program makanan bergizi gratis atau MBG. Awalnya, sebanyak 12 siswa dilaporkan dilarikan ke UPT Puskesmas Klobak Kepahyang pada Kamis 4 Juni 2026. Namun jumlah korban kemudian bertambah menjadi 16 siswa yang membutuhkan penanganan medis. Para siswa mulai dievakuasi ke puskesmas sejak sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah mengalami keluhan kesehatan usai menyantap makanan yang dibagikan di SD Negeri 18 Kepahyang. Pihak puskesmas langsung memberikan penanganan kepada para siswa yang datang. Sejumlah pelajar dilaporkan mulai menunjukkan kondisi membaik setelah mendapatkan perawatan, sementara sisanya masih dalam pemantauan dan penanganan tenaga medis. Hingga saat ini, penyebab pasti dugaan keracunan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Petugas kesehatan dan pihak terkait masih menelusuri sumber yang menyebabkan para siswa mengalami gejala keracunan. Perkembangan kasus ini masih terus dipantau, sementara kondisi para siswa menjadi fokus utama penanganan pihak kesehatan. Oke Tribuners, kembali lagi bersama saya MB Kurniawan, reporter Tribun Bengkulu. Dalam program Saksi Kata kali ini, saya melaporkan dari Kabupaten Kepahyang terkait telah terjadinya keracunan massal para pelajar, guru, maupun penjaga sekolah di SD 18 hingga dilarikan ke Puskesmas Klobak dan Puskesmas Pasar Kepahyang. Keracunan ini terjadi usai para korban mengkonsumsi makanan dari program MBG atau makan bergizi gratis sekitar pukul 9 pada Kamis 4 Juni 2026. Yuk, kapan pertama kali kita mengetahui anak mengalami keluhan ini, Yuk? Pagi tadi lah. Sekitar pukul berapa, Yuk? Pukul 9 tadi. Saat itu anak kita mengeluhkan apa, Yuk? Kayaknya muntah. Dan tuh mual, pusing, dan tuh gatal-gatal. Oh, gatal-gatal di bagian mana? Di siko-sikonya. Tenggorokannya. Ya. Bagaimana kondisi anak ketika dijemput atau dibawa ke fasilitas kesehatan? Sesak napas. Kemudian apa yang pertama kali terpikir oleh keluarga saat mengetahui kejadian ini? Tidak ada. Panik? Itulah. Oh, shock ya. Iya. Kemudian apakah pihak keluarga, pihak sekolah langsung menghubungi orang tua? Iya. Oh, kejadiannya di sekolah saat itu sedang apa? Sedang sekolah lagi makan ya tadi. Udah makan tuh tadi, setelah kejadian itu. Jelasan anak sendiri, makanan yang dikonsumsi anak itu apa saja hari ini? Gede lagi cerita tadi telur. Cuma itulah. Ada nasinya ya? Ada mau ya kan? Iya ada nasinya. Ada buah-buahannya? Ada salak. Ada sayur-sayurannya? Ada ada. Apa sayurannya? Mana sayuran apa? Pucuk sawi tidak? Pucuk sawi dan jagung. Dari makanan tersebut, anak ada cerita yang mana bagian makanan mana yang agak kurang enak? Di mana wah? Pergedel. Oh, di pergedel agak kurang enak. Pergedelnya asam ya. Oh. Kemudian bagaimana kondisi anak saat ini? Alhamdulillah mendingan baik. Penanganan apa yang diterima anak di puskesmas tadi? Sempat diimpus kah? Iya diimpus. Dikasih obat? Iya dikasih obat. Oh, pulang juga membawa obat. Iya. Apakah ada trauma atau ketakutan pada anak setelah kejadian ini, Yuk? Dari kita orang tua? Tidak perlu, tidak kita bisa ngomong ya. Trauma untuk anak makan MBG lagi ke depan atau seperti apa? Ada tak? Itulah trauma lah, agak trauma. Bagaimana suasana keluarga saat mendampingi anak dirawat? Biasa aja. Oh. Apakah ada komunikasi dari pihak sekolah atau
pemerintah kepada pihak keluarga kita? Ada dari sekolah. Kemudian sebelumnya apakah anak rutin mengikuti program MBG ini? Ya rutin kemarin. Apakah sebelumnya pernah ada keluhan terkait makanan yang diberikan sebelumnya, Bu? Alhamdulillah tidak ada. Oh, baru ini yang pertama ya. Lalamonya MBG itu. Apa harapan orang tua terhadap evaluasi program MBG setelah kejadian ini? Harapan kita ke depan setelah kejadian ini apa? Harapannya insya Allah tidak akan lagi. Kalau tidak Lebih selektif lah ya, Bu, sebelum disampaikan ke anak. Apakah orang tua berharap ada pemeriksaan menyeluruh terhadap makanan yang dibagikan? iya. Kemudian apa yang paling dikhawatirkan orang tua saat ini? Apakah kita khawatir ada efek jangka panjangnya terhadap yang dikonsumsi tadi? Mungkin di makanannya tuh lah. Khawatir gitu ya. Iya, khawatir. Mungkin kita ada pesan dari untuk pemerintah dan pihak sekolah setelah kejadian ini, lebih seperti apa untuk MBG? Tidak ada. Tidak ada. Apa harapan keluarga terhadap pemulihan anak-anak yang mengalami kejadian serupa? Minta-minta tidak tertular ke yang lain kan. Apa yang ingin disampaikan kepada orang tua murid lainnya? Sama yang korban-korban lainnya mungkin kita ada sampaikan. Iya. Kejadian ini kita berharap tanggung jawab dari pihak SPPG terhadap kita untuk memberikan klarifikasi atas makanan yang diberikan. Kita berharap pihak SPPG mendatangi seluruh korban ya Iya. di sekolah. Bang. Baik, perlu kami sampaikan bahwa terjadi siswa dan guru serta penjaga sekolah sekitar 16 orang ya terkontaminasi itu makanan MBG. Pada saat ini kita akan periksa hasil labnya untuk contoh makanan, kemudian kita juga datangi sekolah untuk melihat apakah terkontaminasinya di dapur atau di sekolah masing-masing. Untuk korban ada 16 ya, 14 siswa sekolah, 4 laki-laki, kemudian 10 perempuan, kemudian penjaga sekolahnya 1 dan 1 lagi guru. Bang, ke depannya untuk SPPG penyalur sendiri seperti apa? Apa tetap menyuplai makanan atau seperti apa? Nanti kita koordinasikan dengan BGM ya, bagaimana SOP-nya, apa boleh apa tidak. Untuk satu SPPG ini menaungi berapa sekolah? Untuk satu ini ada tadi 5 sekolah, 5 sekolah di wilayah Kecamatan Gunung. wilayah Kecamatan Ya. Wilayah. 1.700 penerima. Jadi dari 1.700 penerima ada yang keracunan sekitar 16 orang. Apakah kita sudah mengamankan sampel makanan ini? Sudah dibawa ke lab. Untuk korban sendiri dari satu sekolah atau berbeda-beda? Satu sekolah ini satu sekolah semua. Berarti ya kita nggak bisa berinisiatif. Penting kita ada sekolah yang terkena keracunan. Untuk Ada uji sampel himbauan sendiri targetnya kapan Bang bisa dikeluarkan? Nanti saya laporkan lagi perkembangannya. Apakah Polres akan melakukan penyidikan lebih dalam, Bang? Iya pasti kita akan menyelidiki. Disegel nggak SPPG ini? Kenapa? Disegel. SPPG. Nanti kita lihat hasil lab ya, hasil labnya bagaimana, salahnya di mana kan bisa terlihat. Oke, mungkin itu saja Tribuners yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Kepayang. Saya reporter Tribun Bengkulu, MB Kurniawan, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.